Tribunnews update siang, Tribuners, ada Nila Irda lagi. Apa kabar semuanya? Hari ini 30 menit ya, seperti biasa ya. Kita akan update informasi baik itu dari isu nasional, internasional, dan juga isu-isu yang sedang viral di media sosial. Termasuk juga ada agenda apa yang kemudian dilakukan di tanah air, Tribuners, bakalan aku sajiin buat kamu selama 30 menit ke depan. Kita langsung aja mulai ke informasi pertama. Ini kabar datang dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang hari ini sudah tiba di Air Force Station Palam di New Delhi, Republik India. Tribuners, tepatnya pada Kamis 23 Januari malam. Pesawat yang membawa kepala negara dan rombongan terbatas ini mendarat sekitar pukul 22.30 waktu setempat, yang mana sesampainya di India, Presiden langsung disambut oleh sejumlah pejabat. Mereka diantaranya adalah Menteri untuk Urusan Luar Negeri India, Duta Besar Republik India untuk Republik Indonesia, kemudian Duta Besar RI di New Delhi. Kemudian ada juga Atas Pertahanan KBRI New Delhi dan sejumlah pihak lain. Nggak cuma itu aja Tribuners, karena ternyata ada tarian tradisional India juga yang dibawakan dengan penuh semangat ya oleh para seniman muda setempat untuk memeriahkan dan juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dari bandara sendiri, Prabowo kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke hotel tempat Presiden bermalam selama nantinya melakukan lawatan ke New Delhi, India ini. Dalam keterangan persnya sebelum berangkat dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara sendiri, Pak Prabowo ini mengatakan bahwa ia merasa tersanjung dan mengungkapkan rasa bangganya ya atas undangan sebagai chief guest pada perayaan Hari Republik India ke-76 Tribuners. Menurut Presiden, undangan ini dinilai menjadi salah satu simbol kehormatan yang luar biasa bagi Indonesia, yang mana kunjungan kenegaraan ini nantinya juga dijadwalkan ya akan mencakup pertemuan bilateral dengan Presiden India dan juga Perdana Menteri Narendra Modi. Agenda ini juga sekaligus Tribuners untuk membahas beberapa isu strategis termasuk penguatan kerjasama kedua negara ini. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto juga adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memang bertolak bersama dari Indonesia ke New Delhi. Tapi di New Delhi sendiri Indonesia Tribuners sudah datang terlebih dahulu ya sejumlah menteri-menteri dan juga pengusaha asal Indonesia yang kemudian nantinya akan membersamai lawatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari kabar kepresidenan Tribuners, kita beralih ke informasi lain. Ini terkait momen beberapa siswa di Papua yang memilih untuk tidak mengonsumsi makan bergizi gratis karena akan dibawa pulang sebagai bekal untuk keluarganya. Momen haru ketika program makan gizi gratis ini turut dirasakan oleh siswa-siswi di Papua ini beredar di media sosial Tribuners, yang mana dalam momen ini banyak anak-anak yang kemudian memilih untuk menyimpan bekal makanan bergizinya ya, karena akan diberikan kepada sang mama di rumah. Momen ini juga salah satunya dibagikan melalui akun @tumgerindra, dan para siswa ini memilih menyimpan kotak makan mereka yang masih berisi penuh makanan, seperti video yang juga sekarang bisa kamu saksikan ya Tribuners ya. Ketika ditanya begitu ya, mereka ini bilang kalau mereka merasa kasihan kepada sang mama atau ibunda dan juga keluarganya di rumah. Mereka nggak kepengen cuman mereka aja yang menikmati makanan dengan lauk-lauk yang lengkap gitu ya Tribuners ya. Tapi juga mereka kepengen keluarganya ini bisa sama-sama merasakan makanan yang sama. Kalau menurut keterangan mereka, rasa sayang ini membuat anak-anak di Papua ini merasa bahwa tidak ingin hanya dia saja yang makan gitu ya, tapi juga ingin tapi justru keluarganya ini nggak makan makanan yang sama. Jadi itulah penyebabnya dari beberapa siswa yang kemudian dimintai keterangan dari video yang viral ini, Tribuners, mereka sama-sama bilang kalau iya ini disimpan untuk mama, disimpan untuk adik, disimpan untuk keluarga yang ada di rumah. Momen-momen ini juga kemudian menjadi sorotan publik yang mana banyak pihak kemudian ikut berterima kasih juga kepada kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena menurutnya lewat program ini maka banyak anak-anak yang kemudian bisa menikmati makanan-makanan dengan gizi yang juga seimbang gitu. Kita lanjut lagi.
Ke informasi viral selanjutnya, Tribuners. Ini viral yang kemudian beredar di media sosial X ya, momen video yang menarasikan bahwa Sekretaris Kabinet Mayor Teddy memberikan hormat kepada sosok yang diduga merupakan pemilik Sedayu Group, yakni Aguan alias Sugianto Kusuma. Dari video yang beredar di berbagai akun media sosial X sendiri ini tampak berdurasi kurang lebih 9 detik ya, Tribuners ya, yang menampilkan sebuah acara khusus ketika Mayor Teddy ini menghampiri Aguan yang juga hadir dalam gelaran acara ini. Ketika berada tepat di depan Aguan, Mayor Teddy ini dinarasikan terlihat bersikap siap dan memberikan hormat gitu ya. Keduanya kemudian saling berjabat tangan dan saling menyapa sebelum kemudian Mayor Teddy ini kembali ke posisinya. Nah, merespon narasi yang kemudian viral di X ini, Tribuners, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden melalui keterangan Yusuf Permana ini sepenuhnya membantah ya narasi yang kemudian mengatakan bahwa Seskap Mayor Teddy Indrawijaya ini memberikan hormat ke Sugianto Kusuma atau Aguan. Yusuf juga mengatakan bahwa sosok yang diberi hormat Mayor Teddy ini adalah Maijen Purnawirawan Asro Budi yang merupakan mantan atasan Mayor Teddy sendiri ketika bertugas di Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif TNI Angkatan Darat. Jadi sosok Asro Budi atau Maijen Purnawirawan Asro Budi ini tuh seolah tidak tersorot oleh kamera ya, karena fokus dari narasi ini adalah menampilkan momen antara Mayor Teddy dan juga Aguan. Kayak yang kita tahu sekarang kan memang nama Aguan ini masih terus tersorot ya, Tribuners ya, karena disangkut pautkan sama PIK 2 dan sekarang juga disangkut pautkan sama sebuah polemik yaitu munculnya pagar laut di wilayah Tangerang. Tapi bantahan sudah dijelaskan oleh istana sehingga narasi-narasi ini semoga nantinya juga bisa redam gitu. Oke. Dari viralnya Mayor Teddy, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Ini adalah video yang viral juga di media sosial, adanya seorang anggota polisi yang memainkan sirine dengan iseng di tengah kemacetan. Jadi, video dari oknum polisi muda ini tuh viral di media sosial ya. Yang mana kalau dari pakaiannya sih kelihatannya bahwa polisi ini tuh berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribtu yang terlihat memainkan sirine hanya untuk bersenang-senang, bukan karena untuk keperluan darurat. Dari video berdurasi singkat, salah satunya diunggah sama Instagram @warga_gading_serpong ya, Tribuners ya. Terlihat polisi ini seperti video yang juga bisa kamu tonton, seolah-olah sengaja menekan tombol sirine secara berulang-ulang. Tindakan mempermainkan sirine ini juga diduga dilakukan di tengah keramaian, Tribuners, agar para pengguna jalan ini memberi ruang bagi mobil yang ditumpangi oleh oknum polisi ini tuh untuk bisa melintas. Merespon video ini juga nggak banyak kemudian dari warganet ya yang menyayangkan perilaku tidak profesional dari oknum polisi itu. Karena kan seperti yang kita tahu, penggunaan sirene memang diatur ya dalam peraturan lalu lintas dan cuman boleh dipakai ketika situasinya darurat aja. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tribuners, menyoal lalu lintas dan angkutan jalan, jadi sirene ini memang hanya diperbolehkan dipakai untuk kendaraan tertentu, misalnya ambulans, pemadam kebakaran, atau kendaraan dinas polisi. Meski demikian, tapi sirene ini memang cuma bisa dipakai untuk kondisi-kondisi darurat saja, dan penggunaan sirine di luar keperluan resmi ini dianggap sebagai pelanggaran. Sejauh ini belum ada titik terang lebih lanjut siapa oknum polisi ini, kemudian sudahkah mendapatkan tindakan dari pihak kepolisian atau Propam gitu ya. Nanti kita akan update informasinya lagi setelah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Lanjut lagi ke informasi lainnya, Tribuners, ini adalah desakan dari MPSI, yaitu Merah Putih Strategic Institute gitu ya, yang kemudian mendesak DPR RI untuk memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo terkait terbitnya HGB di Laut Tangerang. Ini menyoal soal konflik atau polemik yang menyangkut pagar laut di Tangerang ya, Tribuners ya. Statement ini tuh disampaikan oleh Direktur Merah Putih Strategic Institute atau MPSI Nur Azari yang kemudian mendesak DPR bisa memanggil Joko Widodo atau mantan Presiden ke-7 ini untuk kemudian dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan terbitnya hak guna bangunan di wilayah pesisir Tangerang.
Permasalahan ini sendiri dinilai ya Tribuners ya, jadi salah satu bentuk kelalaian pemerintah sebelumnya yang perlu diungkap di hadapan publik. Nah, menurut MPSI ini sendiri, DPR dinilai memiliki kewenangan konstitusional untuk bisa memanggil siapa aja, termasuk mantan presiden, dalam rangka mengungkap kebijakan-kebijakan yang menurutnya keliru dan juga merugikan negara. Hal ini dikatakannya memang sesuai dengan fungsi pengawasan yang ditetapkan pada pasal 20A Undang-Undang Dasar. Selain itu, Azari ini juga menyoroti Tribuners kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dianggap tidak transparan ya dalam menjelaskan detail terkait pemagaran laut dan penerbitan sertifikat ini. MPSI juga minta Presiden Prabowo Subianto untuk turut memanggil Bank Indonesia agar bisa menyelidiki kemungkinan sertifikat laut ini sudah diagunkan ke perbankan. Nah, kecurigaan ini diindikasikan kalau adanya transaksi perbankan yang melibatkan dokumen itu. Sehingga menurutnya kredibilitas sistem keuangan nasional ini nantinya juga akan turut dipertaruhkan. Dari keterangan MPSI sendiri merasa bahwa permasalahan ini tidak boleh dianggap enteng gitu ya, karena kalau dibiarkan, menurutnya hal ini akan merugikan masyarakat pesisir, tapi juga akan mengancam kedaulatan wilayah laut di Indonesia. Hmm. Ini masih terus berlanjut konflik yang terjadi atau polemik yang terjadi terkait pagar laut karena memang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kita ke informasi lanjutan, Tribuners. Ini adalah penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap buronan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos yang berhasil dibekuk di Singapura. KPK sendiri saat ini sedang melengkapi syarat ekstradisi ya Tribuners ya biar Paulus Thanos ini bisa dibawa kembali ke Indonesia. KPK sempat mengatakan memang ada kendala ketika memulangkan dan memproses hukum Paulus Thanos ini. Meskipun tim KPK ini sudah menemukan keberadaan dari mantan direktur PT Sandipala Artapura ini. Karena menurut KPK, Paulus ini ternyata bukan berkewarganegaraan Indonesia Tribuners, tapi justru punya dua kewarganegaraan lain. Dari keterangan KPK juga bahwa KPK ini memang sempat menemukan Paulus di negara tetangga ya, dan berdasarkan catatan, KPK juga mengatakan Paulus ini sempat terdeteksi berada di Thailand. Cuman ketika hendak dipulangkan, KPK ini mengalami kendala karena Paulus memang sudah mengubah identitasnya. Sekarang KPK sedang fokus untuk koordinasi sama Polri, Kejaksaan Agung, sampai dengan Kementerian Hukum soal tertangkapnya buronan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos di Singapura ini. Selain memang untuk koordinasi dengan tiga pihak ini ya Tribuners ya, KPK nanti juga akan ngelengkapin syarat ekstradisi untuk bisa membawa Paulus Thanos kembali ke Indonesia. Gitu. Ada upgrade lagi dari KPK nih untuk kemudian bisa melakukan penangkapan terhadap buronan-buronan yang terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi di tanah air. Tapi masih jadi PR besar Tribuners karena sampai sekarang salah satu buronan paling fenomenal yaitu Harun Masiku juga sampai sekarang masih belum berhasil ditangkap ya sama KPK ya. Kita lanjut lagi ke agenda hari ini Tribuners. Hari ini pimpinan MPR melakukan kunjungan ke IKN untuk kemudian melakukan pengecekan dalam proses pembangunan gedung di IKN yang akan menjadi ibu kota Indonesia. Jadi MPR sendiri melakukan kunjungan ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur ini dimulai dari hari ini 24 Januari sampai dengan besok ya di 25 Januari 2025. Hal ini sebelumnya sudah ditegaskan Tribuners melalui keterangan Ketua MPR RI Ahmad Muzani berdasarkan rapat pimpinan MPR. Nah, di IKN nanti pimpinan MPR ini bakal meninjau progres pembangunan gedung parlemen, yaitu gedung MPR, DPR, dan juga DPD. Pimpinan MPR nanti juga akan melihat pembangunan rumah pejabat di IKN sana ya. Dan menurut keterangan MPR sendiri, kunjungan di IKN ini juga untuk mendapatkan progres pembangunan IKN secara keseluruhan. Sehingga MPR nanti bisa melakukan evaluasi ya hal-hal yang kemungkinan dibutuhkan gitu untuk proses pembangunan di IKN ini. Karena seperti yang kita tahu Tribuners bahwa Presiden Prabowo Subianto sekarang juga sudah menyepakati dana 48,8 triliun ya untuk bisa melanjutkan pembangunan IKN yang nantinya dana ini akan dipakai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Hal ini menjadi salah satu komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran yang memang akan melanjutkan
seluruh progres pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Dari agenda MPR hari ini, Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya. Ini terkait update informasi kebakaran di Glodok Plaza, yang mana salah satu jenazah korban kebakaran diidentifikasi oleh kepolisian sebagai pegawai BUMN. Jadi tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur sudah berhasil mengidentifikasi setidaknya 3 korban kebakaran Glodok Plaza. Ketiga jenazah yang berhasil diidentifikasi ini salah satunya adalah Zuhi F. Raja yang berusia 42 tahun. Dari keterangan Kabitumas Polda Metro Jaya sendiri mengatakan bahwa korban nantinya akan diserahkan ke pihak keluarga pada Jumat hari ini, Tribuners, dan akan diterbangkan ke Pekanbaru. Korban kedua adalah atas nama Aulia Belinda Kurapak. Ini perempuan berusia 28 tahun yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan juga medis. Lalu korban ketiga adalah Osima Yukari, ini 29 tahun yang teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA. Kebakaran hebat di Klodok Plaza yang terjadi pada Rabu malam ini memang sampai sekarang masih dilakukan pengusutan oleh pihak terkait ya Tribuners ya, termasuk fokusnya adalah mencari para korban yang sampai sekarang masih belum terungkap atau masih belum berhasil dievakuasi di balik reruntuhan dan juga sisa-sisa kebakaran yang terjadi di wilayah itu. Dari keterangan pihak terkait sendiri, api ini diduga berasal dari sebuah diskotik ya Tribuners ya, yang mana tim SAR gabungan ini sudah mengevakuasi sebanyak 12 kantong jenazah yang didapatkan dari lantai yang terbakar, yaitu dari lantai 7 sampai dengan lantai 9. Tapi sayangnya kondisi korban ketika dievakuasi ini memang sudah tidak utuh ya Tribuners ya, karena ketika ditemukan ini memang tertimpa reruntuhan dari bangunan dan juga besi-besi konstruksi dari Glodok Plaza ini sendiri, sehingga perlu cukup waktu untuk kemudian dilakukan identifikasi untuk mendapatkan identitas dari para korban. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners, kita update informasi dari isu internasional. Ini adalah pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan niat untuk bisa bernegosiasi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang yang terjadi di Ukraina. Menurut Donald Trump, konflik yang terjadi ini sudah menyebabkan banyak korban jiwa dan harus dihentikan, sehingga dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia, Tribuners, Donald Trump ini mengatakan keinginannya bahwa harus ada kesepakatan antara Ukraina dan Rusia di hari pertama dirinya menjabat gitu ya. Tapi sampai sekarang timnya memang mengaku bahwa penyelesaian perang ini dipastikan akan memakan waktu berbulan-bulan gitu. Ketika berbicara di Gedung Putih sendiri, Trump ini sempat bilang ke awak media, ke wartawan gitu ya, bahwa Trump ini sudah siap bertemu dengan Vladimir Putin sesegera mungkin untuk bisa mengakhiri perang yang dikatakan sama Trump, perang Ukraina-Rusia ini adalah perang yang konyol, Tribuners. Trump juga bilang kalau Presiden Ukraina sudah memberitahu Donald Trump gitu ya bahwa memang Volodymyr Zelensky ini juga siap untuk membuat kesepakatan dan mengakhiri perang. Trump juga sempat bilang ke peserta di Davos ini bahwa ada upaya Amerika Serikat mencapai penyelesaian damai dan sampai sekarang memang masih terus berjalan ya Tribuners ya, karena ini udah lama banget perang Rusia Ukraina itu udah terjadi di rentan Februari 2022 sampai sekarang di 2025. Udah agak panjang juga berlalu dan nanti di Februari 2025 kan bisa berjalan sampai 3 tahun lamanya. Jadi memang pihak-pihak yang terkait Ukraina kan mendapatkan sokongan amunisi, dana dan sebagainya kan dari Amerika Serikat ya Tribuners ya. Jadi di masa kepemimpinan Joe Biden ini memang terus dapat sokongan gitu loh. Jadinya mereka atau Ukraina ini terus melakukan serangan terhadap Rusia. Nah, ada potensi bahwa di pemerintahannya Donald Trump ini akan ada upaya penyelesaian konflik antara Rusia dan juga Ukraina melalui pertemuan yang dilakukan antara Donald Trump dan juga Vladimir Putin. Tapi kita masih belum tahu juga apakah ini hanya janji-janji di mulut saja atau nanti akan benar-benar terlaksana gitu ya, Tribuners ya. Oke, kita tunggu aja berarti apapun nanti yang kemudian akan dilakukan antara Amerika Serikat dan juga Rusia yang sama-sama punya kekuatan militer yang juga cukup besar. Oke, kita akhiri
Tribun News Update hari ini dengan informasi terakhir Tribuners adalah kejadian apa yang kemudian terjadi di tanggal 24 Januari hari ini beberapa tahun silam adalah update informasinya terkait meledaknya bom bunuh diri di Bandara Rusia yang sempat terjadi di tanggal 24 Januari 2011 Tribuners. Jadi tepat hari ini kita bisa mengingat peristiwa pilu yang terjadi di bulan Januari 2011 silam ketika insiden bom yang meledak di Bandara Internasional Domodedovo di Moskow, Rusia. Akibat ledakan ini, kurang lebih 37 orang tewas dan 173 korban lainnya mengalami luka-luka. Atas kejadian ini, kelompok jihadis The Caucasus Emirate yang berbasis di wilayah Chechnya ini mengaku bertanggung jawab ya, Tribuners ya, yang mana ledakan ini semakin memperpanjang rangkaian serangan teroris yang disebabkan konflik di wilayah Kaukasia Rusia sendiri. Tidak berlangsung lama setelah Uni Soviet bubar, Kaukasia Utara Chechnya ini memang mengalami kerusuhan yang dilakukan oleh sejumlah warga ya. Sementara Rusia sendiri resmi membangun kekuasaannya kembali di atas wilayah itu pada tahun 2009 lalu. Untuk hal ini kemudian menuai respon dari berbagai pemberontak Tribuners untuk memerangi pasukan dari pemerintah hingga lahirlah atau terjadilah pengeboman yang dilakukan di Bandara Moskow, Rusia di tanggal 24 Januari 2011 silam. Gitu. Oke, itu tadi sederet informasi 30 menit bersama dengan Nila ya Tribuners ya. Untuk update informasi terkini, agenda yang ada, kemudian insiden yang viral di media sosial termasuk isu nasional dan juga internasional. Terima kasih banyak sudah mau bersamai aku selama 30 menit ke depan. Kita ketemu lagi dalam kesempatan lain. Tapi jangan kemana-mana Tribuners, karena habis ini kamu bakalan menyaksikan program live update dengan berbagai informasi nasional dari Sabang sampai Merauke yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kita. Jadi sekarang waktunya Nila buat pamit. Terima kasih banyak Tribuners. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.